Dunning-Kruger Effect. Kenapa ada orang bodoh tapi keras kepala? Pernahkah Anda terjebak dalam perdebatan dengan seseorang yang jelas-jelas salah, tapi dia merasa paling benar sedunia? Semakin Anda memberikan fakta, semakin dia keras kepala. Anda mungkin bergumam dalam hati, kok bisa ya, dia sebodoh itu tapi sepede itu? Tenang, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, fenomena ini punya nama, Dunning-Kruger Effect. Ini adalah sebuah bias kognitif di mana seseorang yang memiliki kemampuan rendah dalam suatu bidang justru merasa dirinya sangat ahli. Hari ini, kita akan membedah secara mendalam kenapa otak manusia bisa terjebak dalam rasa percaya diri palsu, bagaimana sejarah penemuannya yang konyol, dan yang terpenting, jangan-jangan kita sendiri sedang mengalami hal yang sama tanpa kita sadari? Bagian 1. Kasus MacArthur Wheeler. Semua ini dimulai dari sebuah kasus kriminal yang paling aneh dalam sejarah Amerika. Tahun 1995, seorang pria bernama MacArthur Wheeler merampok 2 bank tanpa menggunakan topeng. Dia hanya mengoleskan jus lemon ke seluruh wajahnya. Kenapa? Karena dia tahu jus lemon bisa digunakan sebagai tinta rahasia yang tidak terlihat. Jadi logikanya, jika wajahnya diolesi jus lemon, wajahnya akan menjadi tidak terlihat oleh kamera CCTV. Saat ditangkap polisi dan diperlihatkan rekaman CCTV, Wheeler terkejut luar biasa dan bergumam, "Tapi saya sudah pakai jusnya." Kasus inilah yang memicu 2 psikolog, David Dunning dan Justin Kruger, untuk meneliti kenapa ada orang yang begitu yakin pada sebuah ide yang sangat salah. Bagian 2. Apa itu Dunning-Kruger Effect? Mari kita masuk ke sisi sainsnya. Dunning dan Kruger melakukan serangkaian tes pada mahasiswa tentang logika, tata bahasa, dan humor. Hasilnya mengejutkan dan konsisten. Orang-orang yang skornya berada di 25% terbawah justru menilai diri mereka berada di atas rata-rata. Mereka merasa lebih pintar dari 60-70% orang lainnya. Kenapa ini terjadi? Dunning menjelaskan bahwa untuk menyadari bahwa Anda tidak kompeten, Anda memerlukan kompetensi itu sendiri. Misalnya, untuk tahu kalau bahasa Inggris Anda buruk, Anda harus tahu aturan tata bahasa Inggris yang benar. Jika Anda sama sekali tidak tahu tata bahasanya, Anda tidak punya standar untuk menilai kesalahan Anda sendiri. Ini yang disebut sebagai double curse atau kutukan ganda. Pertama, Anda membuat keputusan yang salah. Kedua, ketidaktahuan Anda membuat Anda tidak mampu mengenali kesalahan tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang neuroscience, ini disebabkan karena adanya metakognisi yang macet. Mengapa otak kita mengkhianati kita? Rahasianya ada pada kemampuan yang disebut metakognisi, yaitu kemampuan untuk memikirkan cara kita berpikir. Secara neurologis, ini melibatkan prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas penilaian diri dan kontrol eksekutif. Pada orang yang kompeten, sirkuit metakognisinya berjalan lancar. Mereka bisa memantau kinerja mereka dan mendeteksi error. Namun, pada orang dengan kemampuan rendah, terjadi korsleting informasi. Mereka tidak hanya kekurangan data untuk menjawab dengan benar, tapi mereka juga kekurangan perangkat lunak mental untuk menyadari bahwa jawaban mereka salah. Analoginya, bayangkan Anda sedang bermain catur. Orang yang terjebak Dunning-Kruger bukan hanya tidak tahu strategi Grandmaster, tapi mereka bahkan tidak tahu bahwa ada aturan yang melarang pion melompat melewati menteri. Karena mereka tidak tahu aturan dasarnya, mereka merasa gerakan mereka sudah jenius. Bagian 3. Tahapan Dunning-Kruger. Grafik Dunning-Kruger memiliki perjalanan yang menarik. Mari kita lihat fasenya. 1. Mount Stupid atau puncak kebodohan. Ini adalah saat seseorang baru belajar sedikit hal, tapi merasa sudah menguasai segalanya. Rasa percaya dirinya berada di titik tertinggi, 100%, sementara pengetahuannya baru 10%. Disinilah tempatnya orang-orang keras kepala berada. 2. Valley of Despair atau lembah keputusasaan. Saat seseorang mulai belajar lebih dalam, dia menyadari betapa luasnya bidang tersebut. Dia mulai sadar bahwa dia sebenarnya tidak tahu apa-apa. Di sini, rasa percaya diri anjlok drastis. 3. Slope of Enlightenment atau lereng pencerahan. Secara perlahan, seiring bertambahnya ilmu, rasa percaya diri mulai naik kembali. Tapi kali ini berdasarkan fakta dan pengalaman nyata. 4. Plateau of Sustainability.
Ini adalah tahap seorang ahli. Menariknya, para ahli seringkali meremehkan diri mereka sendiri atau impostor syndrome karena mereka merasa jika hal itu mudah bagi mereka, pasti mudah juga bagi orang lain. Ada perbedaan menarik di tahapan ini. Orang yang benar-benar ahli sering mengalami impostor syndrome. Orang bodoh mengira mereka adalah pengecualian atau lebih pintar dari orang lain. Sedangkan orang pintar mengira orang lain sama pintarnya dengan mereka. Dunning dan Kruger menemukan bahwa orang-orang di top 25% seringkali meremehkan peringkat mereka karena mereka berasumsi bahwa jika tugas itu mudah bagi mereka, maka itu pasti mudah bagi semua orang. Jadi, jika Anda sering merasa, ini sih biasa saja, semua orang pasti tahu, ada kemungkinan Anda justru sebenarnya sudah berada di jalur menuju ahli. Atau, pernahkah Anda merasa sangat ahli dalam sesuatu setelah membaca satu artikel Wikipedia? Hati-hati. Itu mungkin tiket masuk ke Mount Stupid. Bagian 4. Kenapa mereka keras kepala? Lalu, kenapa mereka cenderung agresif dan keras kepala? Otak manusia memiliki mekanisme pertahanan ego. Mengakui bahwa kita salah itu menyakitkan secara psikologis. Bagi orang yang terjebak di Mount Stupid, pendapat mereka adalah bagian dari identitas mereka. Menyerang pendapat mereka sama saja dengan menyerang harga diri mereka. Selain itu, ada faktor konfirmasi bias. Mereka hanya mencari informasi yang mendukung keyakinan mereka dan mengabaikan semua bukti yang membantah. Inilah yang membuat diskusi dengan orang di fase ini terasa seperti berbicara dengan tembok. Ada fenomena yang disebut digital echo chambers. Di era algoritma media sosial, efek Dunning-Kruger mendapatkan bensin tambahan. Algoritma didesain untuk menyajikan konten yang kita sukai. Jika seseorang berada di Mount Stupid tentang topik kesehatan, internet akan terus menyuapinya dengan video-video yang mendukung pendapatnya yang salah tersebut. Ini menciptakan ilusi konsensus. Dia merasa, semua orang di timelineku setuju denganku. Berarti aku benar, dan dunia yang salah. Inilah yang mengubah ketidaktahuan menjadi dogma yang keras kepala. Studi kasus tambahan dalam dunia medis dan keuangan. Efek ini tidak hanya soal debat di kolom komentar, dan ini bisa berbahaya. Dalam medis, studi menunjukkan bahwa pasien yang paling sedikit tahu tentang cara kerja vaksin seringkali merasa mereka tahu lebih banyak daripada dokter spesialis. Dalam keuangan, banyak investor pemula yang baru belajar kripto atau saham selama seminggu merasa bisa mengalahkan pasar dan mengabaikan nasihat manajer investasi profesional, yang seringkali berakhir dengan kerugian besar saat bubble pecah. Bagian 5. Cara menghindari Dunning-Kruger. Pertanyaan besarnya, apakah kita juga mengalaminya? Jawabannya, mungkin saja. Kita semua adalah pemula dalam banyak hal. Berikut tips agar tidak terjebak di Mount Stupid. 1. Terus belajar. Jangan berhenti saat Anda merasa sudah tahu dasarnya. Semakin banyak Anda tahu, semakin Anda sadar betapa sedikitnya pengetahuan Anda. 2. Cari feedback atau masukan. Mintalah kritik dari orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Jangan hanya berkumpul dengan orang yang selalu setuju dengan Anda. 3. Tanyakan, bagaimana jika saya salah? Biasakan untuk menantang opini Anda sendiri sebelum menyuarakannya. 4. Bedakan kepercayaan diri dan kompetensi. Ingat, hanya karena seseorang bicara dengan nada tegas dan yakin, bukan berarti dia benar. Jika dilihat dari sisi evolusioner, kenapa PD itu menguntungkan? Dari kacamata evolusi, kenapa sifat ini tidak hilang ditelan zaman? Ternyata, rasa percaya diri yang berlebihan, atau overconfidence, pernah menjadi alat bertahan hidup. Di masa prasejarah, seorang pemimpin suku yang tampak sangat yakin, meskipun dia sebenarnya tidak tahu pasti di mana sumber air, cenderung lebih diikuti daripada pemimpin yang ragu-ragu dan terlalu banyak berpikir. Rasa percaya diri yang tinggi meningkatkan status sosial dan daya tarik. Masalahnya, di dunia modern yang kompleks, seperti medis, ekonomi, atau sains, keyakinan buta ini justru menjadi bencana. Karena masalah yang kita hadapi tidak bisa diselesaikan hanya dengan modal PD dan otot. Kesimpulan, dunia akan jauh lebih damai jika kita semua berani berkata, "Saya tidak tahu. Saya akan pelajari dulu."
Efek Dunning-Kruger adalah pengingat bahwa musuh terbesar pengetahuan bukanlah kebodohan, melainkan ilusi pengetahuan. Jadi, setelah menonton video ini, di manakah posisi Anda sekarang? Apakah Anda masih di puncak gunung atau sudah mulai turun ke lembah untuk belajar lebih banyak? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe channel YouTube Literasi Gen Z, dan bagikan video ini ke teman Anda yang mungkin butuh sedikit pencerahan dari Mount Stupid. Sampai jumpa di video sains berikutnya.